Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Robi Yusuf dari SMA Negeri 1 Cempaka, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada 7 Syawal tahun 3 Hijriah yang didasari oleh kedalaman duka dan kesedihan ini menimpa kaum Quraisy setelah kekalahan dalam perang Badar, menjadikan ambisi balas dendam kepada kaum muslimin yang akan dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Kaum Quraisy dengan 3.000 pasukan yang akan dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin Harb bergerak ke arah Madinah setelah mempersiapkan diri untuk bertempur di Uhud nanti. Tetapi ada seorang intelijen Nabi Muhammad SAW telah menangkap gerak-gerik mereka yang sedang bergerak ke arah Madinah. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, sang intelijen Nabi Muhammad SAW, langsung bergegas mengirimkan surat dengan detail kepada Nabi Muhammad dengan menempuh ratusan kilometer hanya dengan waktu 3 hari. Surat itu telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di Masjid Quba. Lalu surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Nabi Muhammad SAW, dan setelah itu Nabi Muhammad SAW meminta untuk merahasiakan isi surat tersebut. Setelah itu beliau langsung cepat pulang ke Madinah untuk bertukar pikiran dengan pemuka Muhajirin dan Ansor. Lalu Madinah senantiasa berada dalam kondisi siaga penuh dan kaum laki-laki tidak pernah meninggalkan senjata mereka untuk berjaga-jaga siang dan malam supaya tidak terkena serangan secara tiba-tiba. Nabi Muhammad mengadakan permusyawaratan setelah mendapatkan informasi pasukan Quraisy bergerak ke arah Madinah didapat dari para intelijen beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bermimpi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Allah, aku telah mengalami mimpi yang baik, dan aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi. Aku melihat takhta di pedangku, dan melihat aku tanganku dimasukkan ke dalam baju besi yang kuat." Rasulullah mengartikan itu sapi yang dibunuh adalah sahabat beliau yang akan terbunuh. Pedang retak diartikan sebagai keluarga beliau yang akan terbunuh, dan baju besi sebagai kota Madinah. Setelah mengadakan permusyawaratan, Nabi Muhammad SAW langsung menginspeksi pasukan menjadi 3 kelompok yang asalnya terdiri dari 1.000 pasukan. Nabi Muhammad berangkat menuju tempat perang, dan pada saat di suatu tempat yang bernama Asy-Syekhani, Nabi Muhammad menunjuk 2 pemanah muda yang ahli dalam memanah sehingga dapat mengikuti perang di Uhud nanti, yaitu Rafi bin Quraisy dan Samurah bin Jundub. Abdullah bin Ubay, sang munafik, dan sepertiga pasukan muslimin sekitar 300 pasukan pulang karena takut pada saat Nabi Muhammad berangkat pada waktu fajar menyingsing, dan ketika Nabi Muhammad dapat melihat musuh, lalu musuh juga dapat melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya sehingga tiba di jalan Gunung Uhud. Nabi Muhammad mendirikan perkemahan yang menghadap ke Madinah dan membelakangi kaki Gunung Uhud. Di sana Nabi Muhammad membuat pertahanan perang dengan memerintahkan 50 pasukan pemanah untuk bertahan ditempatkan di tepi lembah Kana, atau sering dikenal dengan Jabal Rumah atau Gunung Para Pemanah, yang diserahkan komandonya kepada Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man al-Ansori al-Ausi al-Badri. Tujuannya ditempatkan pemanah ini dalam perkataan Nabi Muhammad adalah, "Jauhkanlah kuda-kuda musuh dari kami dan memanah ini. Jangan sampai mereka menyerang kami dari belakang. Jika kami menang atau kalah, tetaplah di tempatmu supaya kami tidak diserang dari arahmu." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata lagi, "Lindungilah dari arah belakang kami. Jika kalian melihat kami ini, maka janganlah kalian menolong kami. Jika kalian melihat kami telah mendapatkan rampasan perang, maka kalian jangan ikut bersama kami." Lalu Nabi Muhammad mengatur pasukan lainnya. Sebelum mulai peperangan, Nabi Muhammad memberikan semangat patriotik kepada pasukan yang terhisap. Lalu prajurit kaum muslimin membalas.
Tahapan-tahapan perang dimulai. Pemicu pertama pertempuran adalah Tahlah bin Abu Tahlah, salah satu pasukan kaum Quraisy. Namun prajurit kaum muslimin yaitu Az-Zubair langsung menghadapinya, dan Nabi Muhammad langsung memuji Az-Zubair dengan berkata, sesungguhnya setiap nabi punya hawari, yang artinya pengikut setia, dan hawariku adalah Az-Zubair. Kedahsyatan perang bisa kita panci kaum musyrikin yang diporak-porandakan dan diobrak-abrik oleh kaum muslimin, sehingga medan perang telah dikuasai dengan adanya pasukan pemanah, sehingga kekalahan menimpa kaum musyrikin. Meski kerugian besar menimpa kaum muslimin karena terbunuhnya singa Allah dan singa Nabi Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, kemenangan yang sudah didapatkan, namun kesalahan fatal dilakukan pasukan pemanah yang haus akan harta rampasan atau ghanimah. Ketika pasukan Islam mengumpulkan ghanimah, ego pasukan pemanah menang. Sebagian berkata kepada yang lainnya, ghanimah, ghanimah. Para sahabat, kalian telah menang. Apa yang kalian akan tunggu-tunggu? Namun komandan mereka mengingatkan, apakah kalian lupa pesan Nabi Muhammad kepada kalian? Tapi mayoritas pasukan tidak peduli dan berkata, demi Allah, kami akan bergabung dengan mereka sehingga kami akan memperoleh harta rampasan perang. Lalu mayoritas pasukan pemanah itu pun turun. Namun Ibnu Zubair dan 9 anak buah lainnya tetap di posisi mereka hingga diizinkannya bubar. Setelah itu Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu dan langsung mengatur strategi penyerangan kembali dengan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Nabi Muhammad ketika berada di belakang bersama 9 sahabatnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Khalid. Namun Nabi Muhammad menggunakan kejeniusan yang tiada tanding, sehingga perang kembali dahsyat dan memanas. Dalam dahsyatnya perang mengakibatkan Nabi Muhammad gigi serinya patah dan kepalanya terluka sehingga darah mengalir dalam dirinya. Lalu isu terbunuhnya Nabi Muhammad mengakibatkan semangat pasukan muslimin goyah dan melemah. Nabi Muhammad melanjutkan pertempuran dan beliau membunuh Ubay bin Ka'ab dari kaum musyrikin dengan tombak, sehingga Nabi Muhammad menguasai pertempuran kembali. Pasukan muslimin kembali ke jalan setapak yang ada di bukit setelah berperang. Tetapi pada saat di jalan setapak, Nabi Muhammad membasuh darah dari wajahnya, dan seketika Abu Sufyan datang naik ke atas bukit menanyakan Nabi Muhammad. Tetapi mereka tidak menjawab karena Nabi Muhammad melarang mereka untuk menjawabnya. Lalu Abu Sufyan pulang dan ia berteriak, sesungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang. Lalu Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memata-matai kaum musyrikin. Tujuannya adalah mengetahui apakah mereka benar-benar kembali ke Mekah atau kembali menyerbu Madinah. Lalu prajurit Islam mencari prajurit muslimin yang telah gugur dan terluka, mengebumikan para syuhada, dan Nabi Muhammad memuji Tuhannya dan berdoa kepadanya. Setelah itu beliau pulang kembali ke Madinah. Tetapi beliau khawatir terhadap pasukan musyrikin yang akan kembali atau mereka akan menyerang kembali. Dan Nabi Muhammad mengajak kepada yang telah ikut di perang Uhud untuk berjaga di Hamra al-Asad yang berjarak 50 mil dari Madinah. Dan kekhawatiran itu pun terjadi. Yang terjadi di Arauha yang berjarak 30 mil dari Madinah. Dan pasukan muslimin kembali memenangkan pertempuran. Peristiwa kali ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya kita harus mematuhi apa yang diperintahkan Nabi Muhammad dan juga apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, sehingga kita dapat lebih baik menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita mengejar dunia terus dan sehingga akhirat dilupakan, seperti dalam cerita yang haus akan harta dan mengakibatkan kekacauan besar, seperti yang dijelaskan pada surat At-Takasur ayat 1 yang berbunyi Al-Haakum Takasur, yang artinya permegah-megahan telah melalaikan. Maka jangan sampai kita begitu bermegah-megahan sehingga dapat melalaikan untuk beribadah. Jangan sampai kita seperti itu. Mungkin
itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga ada kata-kata yang tidak enak, kesalahan dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.